kipas angin jadi berantakan. Nanti show-nya kurang bagus. Udah. Bisa pakai sisir udah gampang. Udah. Selamat malam teman-teman sedama. Ya seperti biasa kita hari Cait Capgo di sini diadakan kebaktian. Yang malam Cait, malam Capgo di wihara satu lagi. Jadi kita punya 2 wihara lengkap. Jadi malamnya ada, harinya juga ada. Ada juga hari Minggu ya, ada kebaktian di wihara Wanitong. Cuma satu ya hari ini, saya cuma mau pesan ya. Semua orang pasti mengalami 2 hal. Hao yin, nasib baik. Huai yin, nasib yang apa? Buruk. Ya. Jadi orang hidup cuma ngalamin begitu. Ya, kalau nggak nasib baik, nasib buruk. Tapi yang terpenting bukan nasibnya, ya, yang kita terima. Yang paling penting kita harus mengetahui sebabnya. Ya. Apa sebabnya? Kalau di Pasya Pavo ya, di kitab 88 Buddha diterangkan, ya, semua disebabkan oleh karma. Karma seperti apa sih? Jadi kalau di Chan Hui, jadi ada 3 disebutnya. Karma sekarang, karma dulu, dan karma yang mengakar. Ya, kalau sekarang kita jalanin, kita lakuin. Ya, jadi nanti akan berakibat pada kehidupan kita. Makanya kita harus melakukannya supaya hawiyin, ya, nasibnya bagus, karmanya baik. Kita harus melakukan hal-hal yang baik. Ya, itu gampang kan, sederhana. Tapi kalau kita nggak mau menerima nasib yang huayin, nasib yang buruk, jangan melakukan perbuatan yang buruk-buruk. Nah, kalau Buddha ngajarinnya gampang. Semua adalah ada sebabnya. Dan ada lagi satu lagi yang waktu kita Chan Hui, Wang Si Suo Zhao Zhu Er Ye, Jie Yu Wu Shi Dan Zhen Zi, Chung Shen Yi Yi Zhi Suo Shen, Jing Dui Huo Juan, Jie Zhan Hui. Jadi yang ketiga adalah akar karma kita. Jadi kita waktu lahir membawa akar karma. Akar karma yang disebabkan dari perbuatan kita yang sudah mengakar. Ya. Makanya akar karma itu bisa dihilangkan dengan cara melakukan pungte, kebajikan. Jadi bukan perbuatan baik lagi, ya, dihapus, ya, dikikis dengan kebajikan, pungte. Jadi bukannya fupao. Anda bingung ya, kok ada fupao, ada pungte? Kalau fupao itu rezeki, ya, yang akan habis Anda pakai di kehidupan sekarang. Tapi kalau pungte itu mengikuti kita sampai kehidupan kita yang selanjutnya. Ya, artinya kalau fupao rezeki kita di kehidupan ini bisa kita pakai, misalnya kita bisa beli mobil, bisa beli rumah, ya, itu fupao. Bisa beli kapal terbang, ya, fupao. Jadi yang kita dapatkan di kehidupan sekarang dan akan habis masanya setelah kita meninggal. Ya, itu keberuntungan fupao. Itu biasanya dapat dari perbuatan baik yang nggak terlalu besar. Ya. Tapi kalau pungte itu dihasilkan dari perbuatan bajik. Jadi kalau bajik itu namanya lebih tinggi dari kebaikan. Karena apa? Dia selalu melakukan, jadi menjadi kebiasaan, ya, sehingga dikumpul-kumpul, ya, di situ ada disebut, ya,
di dekat Pasir Papua disebut dikumpulkan semua karma baik dijadikan satu, jadi merupakan kebajikan yang luar biasa. Jadi dari mana? Ya, dari perbuatan kita yang baik-baik dikumpulin, ya, baru bisa menjadi besar, bisa menjadi kungke yang akan kita bawa pada kehidupan kita sekarang dan selanjutnya, dan juga bisa dijadikan ladang berkah untuk kita punya keluarga kita, ya turunan kita atau keluarga di rumah, ya. Nah, disitulah kita harus memahami ajaran ini secara benar, ya. Jadi saya kalau niansingnya bagaimana nih? Ada nggak kungkenya? Ada nggak fupaunya? Ada. Ya, kenapa? Kita berbuat baik lewat ucapan. Sama juga kita membabarkan dharma kepada siapa? Kepada tetangga, juga kepada makhluk-makhluk yang kelihatan. Ya, mungkin di sekitar kita, di sebelah Anda, atau di mana sekitar sini, ya, mungkin ada makhluk yang sedang ikut kebaktian. Ya, terutama dewa-dewa, ya. Dia paling senang dengerin sutra dan mantra. Kenapa? Karena dia juga ingin mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Ya. Makanya kalau Anda berbuat baik, para dewa juga mendukung Anda. Kenapa? Karena mereka juga menginginkan berbuat baik, tapi nggak punya badan. Jadi dia harus ikut pada orang lain. Ya, misalnya orang yang sedang berbuat baik, ya, dia akan mendukung. Seperti kita kemarin, ya, mengadakan kunjungan baksos ke Panti Jompo. Ya, saya bertanggung jawab pada umat saya. Ya, karena apa? Sekarang kan lagi COVID-19 lagi merebak. Ya. Jadi saya suruh umat-umat sebelum berangkat harus menghadap Kuan Yin Posa. Ya, jadi kita di situ baca Wei Xiang, ya, supaya ada perlindungan, pawiu. Kita jangan berangkat ke satu tempat dengan posisi kosong, ya. Ya, jadi kita punya keyakinan bahwa Kuan Yin Posa adalah pelindung kita. Ya, jadi kita ada di situ kebaktian sedikit. Nggak lama-lama, ya. Cuman baca Wei Xiang supaya apa? Kuan Yin Posa benar-benar melindungi kita, dan itu benar-benar terjadi. Ya, nggak ada yang sakit, ya. Kampari ada yang sakit nggak ada, ya. Malah makin sehat tuh kelihatan mukanya. Ya. Padahal itu katanya diisuin ada yang kena, ya, katanya. Itu yang penghuni pantinya ada yang kena, ya, katanya. Iya, kita juga taruh di kamar mayat, katanya. Nah, lo di Panti Jompo begitu, makanya Anda hati-hati, ya. Ya. Jadi ada yang kena di sana ditaruh di satu tempat yang terpisah, ya, ditaruh di satu tempat yang terpisah. Makanya lain kali kalau mau ke tempat yang ada keramaian, kita harus meminta perlindungan, ya. Kalau di sini ada Kongso, ada Kuan Yin Posa, ya, atau ada dewa-dewa yang lain, Anda mesti sembahyang dulu, ya. Jangan sok-sokan kita pergi sendirian. Nanti kalau misalnya ada masalah, kita nggak ada payung perlindungannya, ya. Kalau itu kan sebelum jalan kita sudah minta restu, minta izin, minta supaya kita dilindungi, selamat waktu perginya, selamat dalam acaranya, dan selamat sampai pulang ke rumah. Dan setelah pulang, saya tunggu sampai seminggu, ya, ada nggak nih kira-kira umat yang bermasalah, ya, misalnya sesak napas, wah, saya sudah curiga, takut. Tapi ternyata udah lewat seminggu enggak, ya saya omongin Anda sudah bebas. Ya, karena itu kan reaksinya kan antara 4 hari. Ya. Nah, di sini ada nggak yang napasnya sesak? Ada nggak?
Nggak ada ya? Nggak ada ya? Sebelah sini ada nggak? Nggak ada. Sebelah sini? Sini? Karena Anda rajin sembahyang. Ya, rajin sembahyang nih anjing. Perhatiin orang kalau yang yang paru-parunya sakit nggak bisa baca. Nah, kalau kantongnya sesek, taruhin batu. Dia jadi penuh berat. Dia nggak sesek lagi, cuma berat. Nah, kalau misalnya itu ya, kalau ada yang berlatih ini ya, nanti kalau di rumah ya perhatiin ya. Anda latihan tiap hari pagi baca tapeco. Ya. Kalau Anda sanggup sudah baca 3 kali berturut-turut, berarti Anda sehat. Karena waktu baca kan kita perlu napas. Ya, kalau napasnya sesak, nggak bisa baca. Saya dulu latihan sehari 21 kali. Ya, baca KPC-nya 21 kali. Sekarang saya kurangin, baca cuma 9 kali. Tapi saya tambahin baca sutra, fase pavo, dicangkei fase pavo. Jadi bukannya dikurangin, tambahin lagi sutranya. Mantranya dikurangin, ya, kebanyakan. Malah panas badannya setelah baca 21 kali, merasa panas badan kita. Tapi itu buat pengobatan, bagus. Ya. Jadi kalau ada yang kurang sehat, baca tapeco. Baca sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya. Kalau Anda bisa sampai 9 kali, berarti Anda sehat. Ya. Karena napas kita berarti lancar. Ya kan gejalanya dari paru-paru. Ya, COVID-19 kan sebenarnya dari paru-paru penyakitnya. Ya, dia mengeluarkan dahak lendir yang banyak sehingga ketutup paru-parunya, jadi nggak bisa napas. Gimana gampang caranya ya? Anda umat Buddha, gampang kan paikwe melulu. Nah di situ kamu paikwe ya nanti kedorong keluar. Ya, ini pengalaman saya kalau pagi-pagi kalau saya sembahyang, kalau saya bersujud apa keluar dari. Oh ya, ini saya pakai kalung, bukan kalung biasa ya. Tahu nggak ini apa? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Ini anti covid. Ya. Jadi ini yang kasih mantu saya. Ya mungkin mantu sayang sama mertua. Ya, ini anti covid. Ya. Katanya dari Jepang. Di sini ada juga yang jual, mungkin ada. Ya. Nah kalau misalnya Anda pengen beli, nggak ada mungkin yang seperti ini ya, jarang yang jual. Tapi yang mungkin yang made in Korea ada, ya. Made in Hong Kong mungkin ada, China. Ya. Nah di sini ada yang mau nanya nggak, bagaimana supaya kita bernasib baik, tidak bernasib buruk? Sudah saya kasih tahu ya tadinya. Sebabnya karena karma supaya baik harus banyak berbuat baik. Gampang ya. Kalau mau kena yang buruk, ya berbuat buruk. Itu sudah saya riset. Seumur hidup saya riset dan saya tahu ini benar. Makanya saya meyakinin ajaran Buddha secara baik karena saya tahu dan udah dipastiin ajaran ini yang paling benar. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Mau nanya apa? Ada yang mau nanya ya? Kalau nggak ada yang mau nanya, kita makan kue. Tadi sebenarnya mengganggu juga ya hawa kuenya itu ya. Soalnya apa? Sepertinya saya mau cepat-cepat selesai baca. Ya, soalnya di depan muka. Makanya kita diajarin ya, kita harus bisa mengendalikan kita punya indera. Ya, ajaran Buddha harus mengendalikan kita punya indera, terutama mata. Ya, dari mata akan menimbulkan hasrat.
ya. Sehingga tersimpan di dalam pikiran dan hati kita. Kalau mata kita melihat yang baik-baik, pikiran kita baik, ya itu bagus. Yang biasanya kan mata kan dari mata timbul rasa kurang suka, iri hati, benci, ya, bahkan timbulnya begitu. Maka dia bilang mesti hati-hati mata. Tadi hidung, penciuman. Penciumannya kita lagi baca, di depannya ada kue. Jadi kita pengen, bukan cepet-cepet selesai. Kalau nggak ada yang mau tanya, kebakaran kita lanjutin ya.